Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Your Excellency Professor Dr. Firly Kamaludin Amin, the Secretary General of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, the Director of Islamic Higher Education, Professor Dr. Phil Zahid Samsudin, Honorable Rectors, Rector of UIN Jaga, Professor Mehdi Hasan, President of Fortipas, Professor Ahya. Yesterday, Pak Kelahiran called him President of Fortipas. Distinguished speakers, directors of graduate program from all over Indonesia, lecturers, students, ladies and gentlemen, welcome to Jakarta. Welcome to UIN Sunan Kalijaga as the host of this event. Welcome to Fortipas. Welcome to INCOMENS. First and most, let us extend our praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has granted us health, guidance, and opportunity to gather in this meaningful event, Silaknas Fortipas, and today the 5th INCOMENS. On behalf of the chairman of the organizing committee, as well as the director of the graduate school of UIN Jaga, it is an honor to warmly welcome all of you to this distinguished forum. Yesterday's and today's gatherings are not only a ceremonial moment, but also vital spaces for reflection on the future of Islamic higher education, research innovation, and leadership in shaping Indonesia's intellectual landscape, as well as in the protection of Earth for sustainability of environment. By the leadership of the Ministry of Education, as well as the participation of all graduate programs within the ministry. We are especially privileged by the presence of Professor Kamaludin Amin, whose contributions to the Islamic higher education and Islamic education in general are quite remarkable, as well as the presence of the director of Islamic higher education. So it is an event in which we share our insights, our research, our knowledge concerning this year's theme: religion, law, and environmental sustainability. This is an important topic for us, which will be discussed and addressed, especially today from morning to the afternoon, even to evening. So almost all directors of graduate schools from all over Indonesia are present now in this
forum, alhamdulillah, and also some vice directors and some also lecturers of graduate schools. More than 150 papers will be presented, divided into 10 panels, and some reviewers also participated in these panels. They role are vital for giving comments and criticism to all the papers, mostly written by students of graduate school. So this would be part of the very productive knowledge production and knowledge sharing in this forum. So it is very important moment, and inshallah last night we have some discussion about the possibility of launching a new association, which is Association of Islamic Studies Study Program. So still we have to discuss about this, but I think with the presence of His Excellency Professor Nurdin Amin and also Professor Safiran, this association will be established in Yogyakarta during our Silatas the 5th in Paris. Thank you very much once again for your presence and participation. May Allah bless our efforts and guide us toward meaningful contributions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويطيب لنا في هذه اللحظة المباركة أن نصغي إلى التقرير والكلمة. سيشرفنا رئيس اتحاد مدراء الدراسة العليا ويتكرم سعادة البروفيسور دكتور أحياء الماجستير بدرر من خلال كلمته النيرة. Di akhir laporan dan sambutan beliau, kami mohon untuk mempresentasikan video The History of Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Excellency Professor Dr. Kamaluddin Amin, the Secretary General of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, dear Professor Dr. Belsahiran Samsudin, the Director of Directorate of Islamic Higher Education, and special for the handsome Rector of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Professor Dr. Nur Haiti Hasan PhD, and all Director of Graduate School in Indonesia. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, alhamdulillah, today we can stay in touch in good health and well-being. Salawat and salam may continue to be promoted our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The preemptive of 5th International Conference on Islam Law and Society 21 till 25 November 20 and 25 is Religion, Law and Environmental Sustainability. This program organized by Graduate School Director of Indonesian Islamic Higher Education Forum for the Past and Graduate School of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, and conference venue in Grand Hotel Grand Rohan
Jogja Hotel Yogyakarta. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, there are 5 objectives of this inquiry. Number 1, reshaping Islamic studies in response to modernity. This is number 1. And then the objective of inquiry number 2, supporting academic programs of graduate school in Indonesia. And then number 3, promoting academic reputation in research and publication of lecturers and students of graduate school in Indonesia. And then number 4, strengthening scientific environment throughout the establishment or empowerment of scientific association among the graduate school in Indonesia. And then number 5, inshallah, awarding best scientific research and publication among lecturers and students of graduate school in Indonesia. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I need to report some special to the Secretary General of Minister of Religious Affairs of Republik Indonesia, Professor Kamaluddin Amin, that this activity is a form of contribution from the Graduate Director Forum to continuously promote academic relation and promote the beloved country of Indonesia and the field of academic human development and disseminate its finding in a respectable forum, namely the International Conference on Islam Law and Society. Actually, this conference is 5th conference. The first conference in Lampung, and then the second conference in Bali, and then the second conference in Salatiga, and then 4th conference in Samarin, IKN. And now at the 5th Inquiry 2025 International Conference on Islam Law and Society di Grand Rohal, Yogyakarta. Finally, I would like to invite Mr. Professor Dr. Kamaluddin Amin, the Secretary General of Minister of Religious Affairs, to officially open the National Working Gathering Silaknas, and then the International Conference on Islam Law and Society. To the participation, to the participant, I say welcome, congratulations, and congratulations to all the conference organizing the experience. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk presentasikan video The History of Inkoy. Oh yes, yes. The history of Inkoy. Wow. Ini Inkoy yang pertama kami laksanakan di Pringsewu, dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia saat itu Kusmen, kemudian dihadiri oleh Direktur Diktis pada saat itu Profesor Suyitno, juga Pak Dirjen. Ini Incoy yang ketiga malah kita hadirkan ahli Prof itu dari Jerman, Prof Kairon hadir juga, yang ini masih Salatiga. The first Incoils was held from December 21st to 24th, 2021. Oh, pasti Bandar Lampung lagi. Itu in collaboration with the postgraduate school of UIN, Raden in Tan Lampung. Subsequently, November 1st to 3rd, di Bali ini ya. the second Incoils moved to Denpasar, Bali, hosted by Prof. the Mujamil, of UIN. pada saat di Bali itu UIN Mataram pelaksananya ya. Specifically from October 20 Kembali lagi from Oktober
the third Inkoil Ini Semarang, Bandung, in Semarang. Semarang. Yang mengoperate Pasar Sarjana UIN Salatiga, tapi tempatnya di Semarang. And for 2024, Wah, ini masih Salatiga Babzul from Graduate School of UIN Pasar Hidayatullah. Ini kenangan Prof. Sahidon saat jadi direktur masa saat jadi anak buah saya dulu. Ini saat ini pada saat wah, ini Pak Anu, Pak Aziz. Insya Allah nanti Coy ke-6 kita akan undang para duta besar Pak Prof untuk datang, terutama untuk duta besar yang ada di Indonesia yang ilmuwan. Committed to strengthening the academic presence of PTKIN postgraduate schools. Stay tuned for Inkoil's ongoing contributions in shaping Dulu ICIS itu lahir kan dari Forkipas. Nanti termasuk Prof. Kamarudin pernah jadi ketua panitia ICIS gitu. Saat pulang dari Jerman. Ya, mohon doa restu Pak Prof. Mohon Pak Prof. Kamarudin berkenan memberikan arahan-arahan pada para kami semua. Ini Direktur Pasar Sarjana UIN Yayan Stai se-Indonesia sangat rindu pada Pak Prof. Kamarudin untuk bicara bersama kita. Dan selain itu banyak hal Pak Prof. yang akan disampaikan. Tadi malam ada 3 sesi. Jadi tadi kemarin sore itu sudah ada namanya welcoming season of Silaknas Pak Prof. Bukan pembukaan. Jadi Silaknas sudah kita mulai. Tadi malam ada 3 season yang penting dibicarakan. Ada konsep bagaimana pengembangan pendidikan jarak jauh yang ini perlu didukung oleh Kementerian Agama. Kalau tidak, nanti pasar sarjana Indonesia yang ada di PTK akan ditinggalkan oleh para mahasiswa. Nah ini sih, ini direkomendasikan oleh Forum Direktur Pasar Sarjana pendidikan jarak jauh atau tidaknya hibrid 50%. Kemudian RPR, kemudian Asosiasi S3 Studi Islam yang sepakati tadi malam. Nanti setelah ini kita akan mengadakan parallel season di 10 tem. Tapi para direktur tetap ada di sini untuk mendiskusikan tentang kurikulum cinta. Kemudian bahasa apa lagi nanti semuanya rekomendasinya akan kami sampaikan pada Pak Direktur Diktis, akan kami sampaikan pada Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Indonesia untuk dibimbing, saya kira gitu ya, untuk dibimbing. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, it is now my pleasure to invite the Secretary General of the Minister of Religious Affairs, Republic Indonesia, to deliver a welcome address and officially open our conference. To our respected Bapak Profesor Dr. Philosophy Kiai Haji Kamarudin Amin, Magister of Art, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Since most of the participants are Indonesian scholars, I would prefer to speak in Bahasa rather than in English or in Arabic to make it easy for me to deliver my speech and also for you to understand my speech. Jadi saya pakai bahasa Indonesia karena semuanya pesertanya bahasa
orang Indonesia jadi rasa-rasanya tidak perlu kita bersusah payah untuk teman-teman sekalian. Pertama, saya ingin atau memimpikan sebuah pasca sarjana yang seperti dulu tahun 90-an. Saya nggak tahu, karena saya tidak lagi di kampus sekarang, mudah-mudahan sih lebih bagus. Tetapi ada nuansa yang tahun 90 itu pasca itu rasanya sakral. Pasca sarjana itu rasanya sebuah tempat belajar yang sangat prestisius. Di Makassar dulu saya kebetulan tidak pernah belajar di pasca sarjana kita, tetapi saya merasakan betapa alumni pasca sarjana kita dulu itu luar biasa. Tahun 90 saya masuk kuliah di UIN Alumni Makassar, masih ada waktu itu. Waktu itu ada 6 doktor dari UIN Jakarta di Makassar dengan berbagai disiplin ilmu yang sangat bagus. Ada doktor tafsir namanya Prof. Nun Salim, bapaknya Pak Askal. Itu ahli tafsir yang menurut saya tidak pernah belajar di Timur Tengah, tapi ilmunya ya mirip-mirip Pak Quraisy. Betapa UIN Jakarta keren banget waktu itu karena ada Pak Quraisy tafsirnya. Terus ada Profesor Syuhudi Ismail, profesor hadis yang mungkin di antara scholar yang paling otoritatif untuk konteks PTKIN Indonesia, itu juga dari UIN Jakarta. Ada lagi Profesor Hamka Haq, waktu itu usul fikih, juga menurut saya sangat luar biasa. Kami ada lagi Profesor Jaludin Rahman, bukan Jaludin Rahman, itu ahli pemikiran Islam. Mereka ini mengajar kami di S1. Jadi saya S1 waktu itu di sastra Arab. Tetapi ketika kita belajar hadis, ilmu hadis, meskipun jurusan sastra Arab, kami sudah membaca kitab-kitab standar hadis. Kami mentafrij hadis. Jadi sastra Arab tapi mentafrij. Dan kitab-kitabnya kita belajar karena diajar oleh Prof. Syuhudi Ismail. Ketika belajar usul fikih, kita baca kitabnya Asy-Syatibi, Al-Muwafaqah, S1. Ketika belajar sejarah, kita belajar Duhal Islam, Fajrul Islam, dan seterusnya. Ketika belajar pemikiran Islam, semua bukunya Harun Nasution, itu tidak ada yang tidak kita baca. Kita pelajari semuanya. Itu rujukan, itu D1, tapi diajar oleh alumni pasca sarjana UIN Jakarta yang saya keren banget waktu itu. Sehingga rasanya melihat, jangankan melihat doktor, melihat mahasiswa pasca sarjana saja, itu serasa menginspirasi, itu serasa memberi getaran positif yang luar biasa. Saya nggak tahu apakah kondisi pasca kita sekarang masih seperti itu atau tidak. At least oleh mahasiswa yang ada di sekitarnya. Karena saya ingat waktu itu masuk di pasca itu tidak mudah memang. Harus bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arabnya standar bisa membaca. Tesnya itu kalau nggak salah menerjemahkan kitab-kitab standar. Begitu juga bahasa Inggris. Jadi tesnya Arab Inggris, dan semua mahasiswa pasca bahasa Arab Inggrisnya pasti bagus, setidaknya secara pasif. Itu yang terjadi dulu di tahun 90-an ketika saya masih S1. Waktu itu saya merasakan betapa pesona akademik pasca sarjana itu sangat menginspirasi. Semoga pasca kita sekarang lebih baik dari tahun 90-an itu. Asumsi saya mudah-mudahan lebih bagus karena saya lihat dosen-dosen kita juga keren-keren semua. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebelumnya ingin menyampaikan rasa terima kasih, rasa bahagia saya karena saya menemukan wajah-wajah lama hari ini, banyak sekali teman-teman dulu
yang direktur pasca. Direktur pasca ternyata jabatan tertinggi di kampus Pak. Dia lebih tinggi dari rektor karena ya direktur pasca itu biasanya mantan rektor. Dia lebih tinggi daripada jabatan rektor. Ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dulu nih, para rektor sekarang jadi direktur. Juga banyak yang dulu tahun 2014 sering bersama-sama, 11 tahun kita bertemu lagi. Terima kasih teman Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya banggakan, harapan saya untuk pasca as a Secretary General, ya sebagai Sekjen Kota Agama, saya punya harapan untuk pasca. Harapan saya tidak banyak, mungkin setidaknya ada 2 atau 3 saja. Pertama, agar pasca ini memproduksi sarjana yang otoritatif di bidangnya. Jadi ketika kita melahirkan doktor itu kira-kira betul-betul punya otoritas keilmuan yang tidak hanya diakui secara formal oleh kampus, tetapi bagaimana agar mereka ini diakui otoritasnya di ruang publik. Karena sekarang kita juga sedang berkontestasi di ruang publik memperebutkan otoritas keagamaan. Sekarang ini kalau kita bicara atau bertanya tentang siapa rujukan, referensi ketika bicara tentang agama, jawabannya saya kira bisa debatable. Kita bisa melihat ternyata yang sering dijadikan rujukan itu bukan alumni pasca sarjana kita. Ini saya kira tantangan bagi kita. Mereka yang kehadirannya di ruang publik lebih intensif, lebih banyak mengisi ruang-ruang spiritualitas umat, tampaknya mereka lebih menjadi rujukan ketimbang kita yang belajar agama dari SD, dari ibtidaiyah, di pesantren, di aliyah, di PTKIN sampai S3. Tapi kita oleh publik belum direkognisi sebagai referensi, sebagai rujukan, apalagi sebagai pemegang otoritas keagamaan. Ini tantangan saya kira bagi kita semua. Bagaimana ketika kita orang bertanya tentang fenomena atau dinamika sosial keagamaan, rujukannya itu kepada lembaga kita atau setidaknya alumni kita. Kita berkontestasi dengan banyak entitas pesantren. Pesantren tampaknya lebih, ya mohon maaf ya, ini debatable, bisa jadi saya salah, mungkin juga saya benar. Otoritas keagamaan itu sepertinya lebih didominasi oleh otoritas pesantren, which is tentu itu juga bagian dari kami, bagi kita semua. Tapi ini menurut saya tantangan bagi perguruan tinggi untuk menjadi bagian penting dalam otoritas tersebut. Dan oleh karena itu tradisi akademik di pasca sarjana ini yang merupakan kelas tertinggi lah. Jadi elite kampus yang paling elit di kampus, bagaimana bisa meng-create kondisi di mana para alumni kita itu bisa menjadi tidak hanya otoritatif secara kelembagaan dengan mendapatkan gelar sebagai master atau doktor, tapi ketika selesai oleh publik, oleh masyarakat diakui sebagai rujukan utama. Ini tantangan kita saja. Kalau sedikit melihat tradisi akademik Western scholarship di Barat, secara umum bisa kira ketika orang itu sudah doktor di bidangnya, maka itu dianggap otoritatif bicara tentang bidang itu. Jadi kalau Pak Sahiron itu doktornya tafsir di Jerman, maka dia pasti dianggap sebagai orang yang paling otoritatif untuk bicara tentang tafsir dalam Western scholarship.
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menurut saya perlu menjadi concern kita bersama. Tradisi akademik perlu kita kembangkan. Mohon maaf, saya tidak bermaksud memberi judgement ya, karena sudah lama saya tidak di kampus. Saya tahu pasti ada perkembangan, ada dinamika yang positif, yang produktif, yang mungkin saya tidak paham, tidak tahu. Jadi saya tidak ingin memberi judgement atau memberikan klaim atau penilaian. Tetapi kira-kira harapan-harapan saja. Bagaimana tradisi akademik bisa kita kembangkan secara lebih produktif. Kalau boleh sedikit cerita-cerita saja, cerita-cerita ringan. Misalnya dosen kita itu dalam bidang ilmu itu betul-betul betul-betul ahli di bidangnya. Dan karena kita semua dosen ya, saya nggak tahu lagi-lagi mudah-mudahan kita menjadi dosen yang luar biasa di kampus. Dulu dosen saya waktu di Jerman ada dosen saya namanya Harlomotsky, Pak. Saya mohon maaf di mana-mana saya cerita tentang beliau ini karena beliau adalah orang yang paling intensif interaksi saya dalam proses belajar saya dulu. Motsky ini seorang profesor yang saya kira salah satu di antara dosen yang paling otoritatif untuk bicara tentang masa-masa awal Islam. Jadi pada formative period of Islam, early Islam, beliau termasuk di antara yang paling dirujuk karena ilmunya sangat spesifik, sangat khusus. Kalau bicara tentang abad pertama, abad kedua Hijriah, transmisi ilmu di abad itu, saya kira beliau termasuk di antara yang one of the most referred scholar on early Islam. Beliau itu sangat tulus. Teman-teman banyak pernah belajar di luar negeri, saya yakin punya pengalaman sendiri. Saya dibimbing oleh beliau itu, beliau adalah dosen di Nijmegen di Belanda. Saya mahasiswa di Bonn di Jerman. Kira-kira perjalanan naik mobil itu sekitar 4 jam naik mobil. Karena dia tahu saya mahasiswa yang punya keterbatasan finansial mungkin. Kalau saya yang ke Nijmegen itu butuh biaya besar karena saya harus naik kereta yang biayanya cukup mahal. Nah, beliau sering sekali ke Bonn, ke Jerman dari Belanda sendiri untuk berdiskusi dengan saya. Jadi setiap minggu saya menyetor tulisan, Pak. Setiap minggu saya kirim tulisan saya, mau 2 halaman, mau 3 halaman, tapi setiap minggu saya kirim tulisan dan saya tahu weekendnya dia, Sabtu minggunya itu yang bagi orang Barat biasa digunakan untuk jalan-jalan, untuk apapun. Saya tahu Sabtu minggu dia baca betul tulisan saya itu, karena tulisan saya itu bukan tulisan tulisan yang butuh pembacaan serius karena terkait dengan literatur, karena rekonstruksi sejarah abad pertama, kedua Hijriah. Ketika saya menulis tulisan 2-3 halaman seminggu atau 4 halaman atau berapapun, dia baca betul itu di satu minggu. Dia punya komentar panjang sekali dan saya merasa orang yang paling beruntung menjadi bimbingan beliau karena tidak banyak yang beliau bimbing. Dia rela ke Bonn, setir mobil sendiri hanya untuk ketemu saya di perpustakaan dan kita bisa berdiskusi berjam-jam di perusahaan. Setelah itu diajak saya makan siang, dia yang bayar pula karena dia tahu saya mahasiswa yang tidak punya uang. Maksud saya ini dedikasi akademik yang luar biasa. Itu dilakukan bertahun-tahun dan ketika saya selesai diuji oleh beliau, saya tanya, begitu dekatnya kita, saya tanya ke beliau, apa untungnya Anda membimbing saya? Apa yang Anda dapatkan dari kampus karena membimbing saya? Karena saya tahu orang ini paling keren di bidangnya. Dalam Western Scholarship itu saya kira dia termasuk yang paling dirujuk ya. Saya pernah ketemu Mas Sukidi di Harvard waktu itu. Saya pernah ke Harvard, Mas Sukidi waktu itu belum selesai.
Dia tanya, Prof yang bimbing dulu siapa? Dengan siapa dulu di Jerman? Saya bilang saya dibimbing sama Motzki. Oh, dia bilang saya kalau itu saya angkat topi. Dia udah tahu, dia sangat terkenal, tapi dia bisa melakukan hal-hal seperti itu ke mahasiswanya. Dan saya tanya, apa yang Anda dapatkan setelah membimbing saya, setelah promosi ya, setelah membimbing saya? Waktunya banyak sekali dihabiskan. Dia bilang nggak mendapatkan apapun sama sekali. Tidak dibayar 1 sen pun dari kampusnya atau dari kampus saya, dari Bonn gitu. Nggak ada dapat apa. Hanya karena kecintanya pada ilmu pengetahuan. Hanya karena dedikasinya sebagai seorang scholar, sebagai seorang akademisi yang mencintai ilmu yang kita kerjakan bersama-sama. Ini saya nggak tahu kita bisa nggak seperti ini ya. Dan itu berpengaruh Pak. Ketika saya pulang dari Jerman, saya ya gaya-gayaan pengen niru-niru sedikit lah gitu kira-kira gitu. Saya mengajar di Pasca waktu itu. Saya tradisikan berusaha untuk bisa ya niru-niru sedikit. Setiap hari semester saya ajak mahasiswa saya untuk makan bersama gitu, ya di warung yang murah-murah sih karena kan si dosen waktu itu mencoba untuk berkomunikasi seintensif mungkin dengan mahasiswa. Tapi karena waktu kita tidak waktu itu saya sudah jadi wakil rektor, jadi agak terbatas juga waktunya. Nah, yang seperti ini, guru besar seperti ini di Barat itu banyak sekali. Saya yakin Mas Yusuf Rahman juga mungkin mengalami ya, Mas Ahiran, Mas Muhaidi, teman-teman semua mungkin pasti. Tapi itulah pengalaman akademik yang menurut saya sangat luar biasa di Western Scholarship itu ya mungkin penting untuk kita tiru untuk kebaikan. Jangan sampai mahasiswa kita sulit sekali berkomunikasi Pak. Makanya saya itu sekarang Pak, teman-teman banyak sekali yang minta untuk saya jadi pembimbing, saya menolak. Karena saya pastikan saya pasti tidak bisa maksimal. Sejak waktu saya di Adventist, di Mas Islam, banyak sekali mahasiswa pasca yang minta saya sebagai pembimbing, baik dalam bidang ilmu hadis, hukum keluarga, apalagi terkait dengan filantropi Islam, zakat, wakaf itu banyak sekali yang minta saya bimbing dan saya menolak karena saya pasti tidak bisa komitmen seperti mereka. Jadi kira-kira harapan kita adalah bagaimana kita menjadikan pasca ini sebagai ruang khidmah, ruang pengabdian yang tulus, yang otentik, genuine, sehingga kualitas khidmah kita itu menjadi betul-betul berdampak. Karena itu akan berdampak lagi, pasti itu akan dirasakan oleh mahasiswa kita, dan ketika nanti dia akan membimbing, dia akan memperlakukan mahasiswanya bagaimana ya diperlakukan pada saat dia mahasiswa. Dia akan seperti itu ke mahasiswanya, sebagaimana ya diperlakukan oleh mahasiswa. Jadi ini sekedar mengingatkan saja. Saya tidak tahu, saya sekali lagi tidak berpretensi untuk merasa lebih tahu dari Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, poin ketiga yang ingin saya sampaikan, karena pasca sarjana ini kan ya proses akademik yang sangat panjang ya. Saya mengajak teman-teman pasca, teman-teman para profesor untuk memikirkan, merumuskan sekaligus mempraktikkan bagaimana agar ilmu-ilmu keislaman ini, prodi-prodi keislaman ini bisa dihilirisasi Pak, sampai berdampak ke masyarakat. Jadi sudah saatnya kita memikirkan prodi yang kita tawarkan, yang kita ajarkan itu sampai menghasilkan outcome, tidak hanya output yang mewisuda mereka, tapi bagaimana ilmu itu impactful, dihilirisasi. Jadi saya pernah sampaikannya di Lombok, kalau nggak salah di NTB, ya saya bilang bagaimana prodi-prodi Islam itu dihilirisasi.
Ada yang bilang kalau hukum keluarga itu hilirisasinya poligami, Pak. Saya bilang yang benar aja. Jadi semua prodi itu difikirkan secara praksis terhilirisasi, Pak. Dan saya yakin itu bisa. Dan pada saat prodi ini dirumuskan, pada saat pendirian awalnya, saya kira sudah dirumuskan. Kelemahan kita adalah kita tidak mengkapitalisasinya atau tidak mengemasnya untuk kemudian kita sampaikan ke publik, untuk kemudian kita promosikan. Sehingga prodi-prodi kita itu kadang-kadang dianggap prodi-prodi yang tidak marketable, prodi-prodi yang tidak laku di pasaran. Lahirlah kita sebut prodi-prodi yang langka peminat tadi itu. Prodi hadis dianggap peminatnya sangat kurang. Itu karena kita tidak bisa merumuskannya sampai ke hilir, sampai punya outcome di masyarakat. Jadi mari kita tidak hanya mengajarkan ilmu itu, tapi bagaimana ilmu itu sampai terimplementasi, sampai berdampak di masyarakat. Perlu kita rumuskan, kita sampaikan ke masyarakat, kita tunjukkan praktek-praktek baik terkait dengan hilirisasi prodi-prodi ini. Di mana, apa endingnya, apa outcome-nya prodi-prodi yang kita ajarkan itu. Jadi konsep perguruan tinggi menurut saya adalah, sekali lagi, kita tugasnya bukan hanya mengajarkan, tapi memikirkan bagaimana ilmu yang kita ajarkan itu berdampak di tengah masyarakat. Bagaimana anak-anak yang kita lahirkan itu kemudian punya ruang aktualisasi di tengah-tengah masyarakat. Itu harus dirumuskan sampai segitu. Jadi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu harus sudah rumuskan. Yang kedua, hilirisasi penelitian, Pak. Ini juga poin yang perlu saya sampaikan, karena kita punya penelitian cukup banyak di kampus-kampus kita. Tapi outcome-nya apa penelitian kita itu? Hilirisasinya seperti apa? Harus, saya ingin mengusulkan ke Pak Direktur, Pak, nanti dengan Puspena, Pak, kalau meneliti, kalau ingin menyeleksi penelitian yang diajukan oleh teman-teman itu, yang paling penting untuk menjadi pertimbangan adalah apa dampaknya penelitian itu. Hilirisasinya seperti apa? Kalau kira-kira tidak berdampak, lebih baik dicari yang lebih berdampak. Pak Sayron, masukan Pak, tolong sampaikan ke Pak Ruhman juga ya, Kampus Pena. Jadi kita punya anggaran penelitian cukup banyak. Saya tentu tidak sampai terlibat dalam menentukan penelitian-penelitian itu, tapi saya ingin sampaikan ke teman-teman, tolong ya, ini menjadi perhatian utama agar penelitian yang diberikan kepada teman-teman ini dibiayai oleh APBN kita harus punya dampak. Apa dampaknya? Itu yang paling pertama yang harus dijelaskan. Kalau dampaknya tidak begitu terasa, ya saya kira untuk apa penelitian itu kita lakukan. Jadi ini poin penting yang ingin saya teman-teman semua ketahui, dan teman-teman pengambil kebijakan di Diktis, Pak, tolong dicatat betul agar memastikan bahwa seluruh anggaran APBN yang terkait penelitian yang kita berikan harus kita tunjukkan apa dampak yang bisa didatangkan dengan penelitian. Tidak perlulah saya cerita bagaimana penelitian kita sekarang, ya, yang hanya ujungnya itu hanya output saja. Output, ada hasil penelitiannya, disimpan. Sebenarnya bagus-bagus penelitian itu, tapi tidak ada upaya untuk menindaklanjuti sehingga kemudian bermanfaat, mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ingin mengatrek atensi kita. Di Indonesia ini tantangan di mana perguruan tinggi harus berkontribusi menurut saya cukup besar sekali dalam hal penciptaan lapangan kerja misalnya. Ada 280 juta penduduk Indonesia,
145 juta itu bekerja. Yang menganggur ada sekitar 7,8 juta. 1 juta diantaranya itu adalah sarjana. 1 juta alumni kita, Pak. Coba bayangkan, 1 juta alumni sarjana yang menganggur. Saya ingin kita berpikir merubah paradigma tentang menganggur ini. Kita harus berikan perspektif baru. Apa yang dimaksud dalam menganggur? Saya ingin teman-teman kampus memberi perspektif, memberi insight agar definisi menganggur ini bisa menjadi memberikan perspektif baru kepada publik. Alumni PTKIN seharusnya tidak ada yang menganggur, seharusnya, karena ruang aktualisasi ilmu yang kita berikan di kampus ini itu tidak ada habisnya di masyarakat. Prodi-prodi yang ada di PTKIN ini, Pak, itu punya ruang aktualisasinya di tengah-tengah masyarakat. Dan itu tidak bisa disebut menganggur kalau memberikan dampak, memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada warga bangsa. Tetapi ini kan belum kita rumuskan dengan bagus ini. Kampus kita belum punya konsep yang komprehensif dari A sampai Z tentang prodi-prodi yang dia tawarkan. Padahal misalnya prodi tafsir, aktualisasinya di masyarakat banyak sekali. Tapi apa itu? Ya misalnya mengajar majelis-majelis taklim, membina menjadi takmir masjid, mengembangkan, menjadikan masjid sebagai sentra pengembangan ekonomi umat misalnya, memberikan dampak pada masyarakat. Tetapi ini kan belum ada rumusan yang bisa dibaca, dirujuk oleh masyarakat kita. Padahal fakta itu sebenarnya sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kontribusi kita itu dahsyat, fundamental, tetapi belum dipandang secara maksimal atau secara proporsional. Yang dianggap tidak menganggur itu kalau punya pekerjaan formal, bergaji sekian dan sekian. Padahal masyarakat sangat membutuhkan anak-anak kita yang juga sesungguhnya bisa mengenerate income kalau itu dibuat, direncanakan secara sistematis dan terukur. Saya men-challenge kita semua, teman-teman sekalian, untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Jadi tidak perlu sekjen yang memikirkan, Pak. Sekjen lempar aja di Indonesia. Kampus lah tugasnya itu, sama Pak Direktur PTKI, sama Pendis lah ya. Kalau sekjen yang mikirin anggaran aja, anggaran, perencanaan gitu, dan lain-lain. Jadi pengangguran cukup besar di Indonesia dan kampus, Pak, prodi-prodi yang ada di PTKIN ini menurut saya itu sangat berpotensi melahirkan lapangan kerja secara masif. Saya beri contoh sederhana, tidak jauh-jauh dari prodi yang kita tawarkan, misalnya filantropi Islam, zakat. Sekarang zakat kita itu pengumpulannya itu tahun 2024 41 triliun. Tahun ini targetnya insya Allah bisa mencapai 50 triliun. 5 tahun ke depan, simulasi yang pernah kami buat dulu, kira-kira 5 tahun, paling lama 7 tahun, pengumpulan zakat itu di atas 100 triliun. Ini membutuhkan amil-amil yang profesional, membutuhkan sumber daya manusia yang bagus, dan ini masif. Kita butuh puluhan ribu, mungkin ratusan ribu amil profesional. Siapa yang memproduksi? Masa kampus di luar PTKIN yang produksi?
potensi zakat kita itu 400 triliun. Ini kan dahsyat sekali. Bagaimana profesi amin bisa menjadi profesi yang sama kerennya dengan banker. Profesi amin itu profesi seperti akuntan atau profesi-profesi keuangan yang tidak kalah berkelasnya dan tidak kalah kontribusinya. Tapi apa yang kita lakukan untuk meng-create profesi ini menjadi profesi yang berkelas, padahal potensinya besar sekali dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama profesi ini akan menjadi profesi berkelas di Indonesia kalau PT KIN itu bisa berkontribusi secara signifikan. Profesi nazir wakaf ini luar biasa. Wakaf kita itu, aset wakaf kita itu nilainya Pak, BI pernah melakukan assessment itu 2000 triliun, tapi kami melakukan assessment itu jauh lebih tinggi. Dan ini butuh nazir-nazir profesional untuk bisa memproduktifkan aset-aset wakaf ini. Pernah nggak PT KIN atau pasca sarjana mencoba melihat peluang ini? Mengapa kita tidak mengambil porsi bagian untuk mengkapitalisasi potensi yang sangat besar ini? Dan saya yakin kita punya potensi itu, cuma kita mungkin belum kepikir ke situ. Mohon Bapak Ibu sekalian, ini menjadi perhatian kita, menjadi concern kita, supaya PT KIN ini kehadirannya, eksistensinya di Indonesia betul-betul berdampak, dirasakan manfaatnya oleh umat Indonesia, sehingga kemudian beragama yang kita perkenalkan, yang kita promosikan itu betul-betul mendatangkan kemaslahatan. Saya juga ingin menekankan satu poin ini Pak. Ini juga poin penting sekali untuk bukan menjadi pengetahuan kita. Kita semua sudah tahu, tapi menjadi concern kita tentang artikulasi keberagamaan yang harus kita endorse di Indonesia. Beragama yang mendatangkan kemaslahatan. Jadi bukan hanya menciptakan atau meng-create masyarakat beragama yang taat beribadah, tetapi juga masyarakat yang memiliki atau berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi. Dan kita punya konsepnya, kita punya potensinya, tapi kita belum maksimal dalam mengkapitalisasi. Saya kira cukup banyak harapan yang saya sampaikan. Saya berharap ini setidaknya bisa menjadi pengingat bagi kita atau menjadi diskusi kita untuk pengembangan ke depannya. Dan sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian yang saya tahu lebih intensif, ya, lebih serius dalam melakukan kajian-kajian, karena memang disitulah menjadi profesinya. Sementara saya ini kan tidak lagi pantas sebenarnya saya disebut sebagai guru besar, karena saya tidak lagi aktif di kampus. Tadi ada titipan Pak Sahiran, nanti sajalah Pak Sahiran yang sampaikan ya Pak ya, cukup banyak. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan ini produktif. Tadi ketika Pak Ketua Forum Direktur Pasca Sarjana menyampaikan berbagai aktivitasnya itu, dalam hati saya langsung muncul Pak, apa outcome-nya itu semua? Apa dampaknya dari pertemuan-pertemuan itu? Saya tahu dampaknya ada, tapi kita tidak mempromosikannya, kita tidak memblow up-nya, atau kita tidak merumuskannya dalam sebuah konsep yang kemudian masyarakat tahu
secara terukur. Apa itu dampaknya? Saya mohon mengajak kita untuk terbiasa untuk mempresentasikan sesuatu secara terukur supaya kelihatan. Karena sekali lagi ya tentu kualitas aktivitas kita harus terus ditingkatkan dan harus terukur dampaknya. Jadi aktivitas dari sana, ada seminar di sini, ada seminar di situ, ada pertemuan di sini, ada pertemuan di situ. Itu outputnya. Tapi apa dampaknya? Saya tidak mengatakan tidak ada dampaknya. Saya mengatakan itu pasti sangat besar dampaknya. Tapi tolong dibuatkan urusannya yang terukur supaya masyarakat itu tahu, supaya bisa lebih besar lagi dampaknya. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. وفي ختام هذا الملتقى المبارك نسأل الله تعالى أن يتقبل جهودنا ويبارك في أعمالنا ويجعلها من ميزان الصالحات. والآن ننتقل بقلوب خاشعة إلى الدعاء. يتفضل البروفيسور دكتور كي هاجي خالد مشهودي الماجستير من جامعة وين ساتو تلونغاغون ليتكرم بإرشادنا إلى الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ij'al jam'iyatana hadha jam'iyah injoil sarata alfain wa khamsah wa isrin jam'iyatan marhumah, jamiyatan ilmiah, jamiyatan litabakhuril ulumi wal ma'arif an-nafi'ah, jamiyatan litaqaddumil jami'at wa dirasat al-ulya fi Indonesia, jamiyah tahta ridhoka wa irsyadika wa hidayatika ila siratil mustaqim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puja dan puji hanya milik-Mu ya Allah. Jadikanlah kegiatan Injoil Emas ini kegiatan yang penuh dengan keberkahan, kegiatan yang menjadi ajang silaturahmi yang dapat memperkokoh tali persaudaraan para tokoh, para pakar, para ilmuwan, para dosen perguruan tinggi khususnya di negeri yang tercinta ini. Program pasca sarjana ya Allah, mulai pusat hingga seluruh perguruan tinggi yang tersebar di bumi pertiwi. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, khususnya kepada seluruh pengurus Injoil kapan dan di mana saja berada, yang menjadikannya sebagai tempat berkhidmat, lahan berjuang, lahan untuk menanamkan amal jariah yang dapat mengantarkan anak negeri, anak yang maju, bermartabat dan berbudi luhur. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini, semua yang hadir ini orang-orang yang berbahagia hidupnya, terjaga kesehatannya, panjang usianya, mengalir deras amal ibadahnya, soleh dan solihah anak keturunannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, the esteemed guests and valuable participants, it's conclude the opening ceremony of International Conference on Islam, Law and Society 2025. Thank you for your valuable attention and wonderful presence about this ceremony. Tapi sebelum kami tutup, Bapak Ibu semuanya, izinkan kami memberikan pantun terlebih dahulu, okay? Nanti tolong dibantu ya Bapak Ibu biar lebih semangat lagi. Jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa berkunjung ke Keraton Tua. Setelah pembukaan seminar Intoil 2025, presentasikan artikel dengan ceria. Sarapan nanas dan roti cherry dicampur yogurt, enak sekali. Cukup sekian pembukaan kali ini, semoga presentasi lancar dan penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu mungkin ada momen untuk berfoto bersama, silahkan ke depan. Untuk bapak-bapak yang ada di depan silakan untuk berdiri dan tim dokumentasi enggak, kayaknya ada kontak kan udah dijadwal. Masih mau